mau buat pasukan berani matiin. Emangnya dia siapa? Tuhan bisa matiin orang. Kalau pasukan berani mati, semua orang itu, umat Islam harus berani mati. Habib Rizik harus berani mati, karena semua orang pasti akan mati. Siapa yang matiin? Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Rizik Syihab dan teman-temannya. Berani mau buat pasukan berani matiin, ini sangat kurang ajar. Dari segi akhlak agama tidak ada, ya. Mendahului takdir Allah dan memancing kemarahan warga negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, saudaraku sekalian, sebangsa setanah air, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu semuanya sudah bahwa Habib Rizik sudah bebas tanggal 10 Juni kemarin. Dan kita tahu sendiri apa yang dilakukan setelah beliau bebas. Tidak tanggung-tanggung di depan wartawan. Dia ngomong untuk siap untuk berperang dan lain sebagainya. Ditambah lagi ada ceramah terbaru dari beliau yang bukan ceramah agama, yang isinya hanya rasisme, cacian, dan mengobarkan kebencian kepada pendengarnya. Dan ini kita harus tahu, harus kita sadari. Wahai saudara sebangsa setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang susah melihat orang ini dari dulu selalu rasis, menghina, menjelek-jelekkan, mengaku keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi setiap kajian-kajiannya kebanyakan adalah cacian dan hinaan yang tidak pernah berhenti. Bahkan kita masih ingat bahwa Gus Dur pun sampai dihina, terlalu kebangetan. Gus Dur disebut buta mata, buta hati, dan itu sangat kurang ajar. Dan kita selama ini masih bersabar demi keutuhan bangsa negara. Ini kalau diteruskan, saya kira tidak baik untuk negara ini, khususnya untuk kaum Ba'alawi. Khususnya untuk kaum Ba'alawi harus dimengerti. Harus mengerti kaum Ba'alawi. Ini harus ada teguran dari Robitoh Alawiyah kepada Habib Rizik ini. Habib Bahar bin Smith juga seperti itu. Coba berperilaku yang agak dingin, berakhlak, beradab yang baik. Seperti akhlak dan adabnya orang-orang Nusantara gitu, cara menyebarkan agama Islam. Coba ditiru. Jangan bawa cara berdakwah atau cara menyebarkan agama Islam seperti orang-orang Timur Tengah yang sekarang lihat sendiri porak-poranda negara-negara mereka karena mungkin karena cara-cara kekerasan yang dipakai. Saudaraku sekalian, mari kita lihat bagaimana isi ceramahnya. Ini ada yang ngobok-ngobok nasab, emang gak ada kerjaan orang baru kemarahan. Udah gitu pakai ngancem lagi, sweeping Ba'alwi. Yeay, unyil. Mau sweeping Ba'alwi? Nah Habib Rizik, gua Ba'alwi, lo mau apa? Hah? Lo mau sweeping? Sweeping? Gimana mau sweeping? Saya tunggu kalian, kurang ajar. Takbir. Bakal ngancem mau sweeping habaib, ye, gua kepret loh. Yahudi pesek mau fitnah habaib, mau sweeping Ba'alwi, dianya ngaku turunan Nabi, ye, penyok, unyil, penyok, ngaku turunan Nabi padahal sudah ada
dari bagian Wali Songo yang tes DNA bahwa terkonfirmasi. Lah yang Ba'alawi mengaku zuriyah Rasul dari dulu, yang mengaku paling sahih. Tes DNA tidak benar, data-data 500 tahun tidak ada catatan. Ini harus dijawab bagaimana? Masih seenaknya. Turunan Rasulullah ada yang dari Wali Songo itu tes DNA terkonfirmasi. Anda mungkin sebagian pendukung-pendukung Ba'alawi tidak setuju dengan DNA dan lain sebagainya. Lalu bukti apa yang Anda bawa untuk mengaku sebagai zuriyah Rasulullah? Akhlak tidak ada, catatan tidak ada. Apalagi tes DNA tidak berani. Habib Rizik sendiri yang dulu pernah mengatakan yang mengaku zuriyah Rasulullah harus tertes DNA. Lah sekarang apa? Tapi masih tidak sadar diri, tidak mau bertobat orang ini. Gitu. Saya yakin andai kata terkonfirmasi benar sebagai cucu Rasulullah atau keturunan Rasulullah, andai kata benar sekali lagi, saya yakin ini termasuk seperti apa yang disabdakan Rasulullah bahwa salah satu zuriyah Rasulullah yang tidak diakui karena penyebab fitnah akhir zaman. Mari kita lanjutkan. Gua kepret masuk kuburan loh. Udah sekarang saya mau tanya umat Islam ini semua. Ada yang kurang ajar bilang sweeping habaib, sweeping Ba'alawi, diam atau lawan? Siap sweeping mereka, siap hantam mereka, siap kejar mereka, siap hajar mereka. Aku bilang siap kejar, siap hajar, siap sweeping. Nggak ada ceramah-ceramah seperti Kiai Nusantara yang mengajak kepada akhlak yang baik dan lain sebagainya. Subhanallah. Kita akan bikin pasukan berani mati buat sweeping habaib. Lo bikin pasukan berani mati, gua bikin pasukan berani matiin. Mau buat pasukan berani matiin. Emangnya dia siapa? Tuhan bisa matiin orang. Kalau pasukan berani mati, semua orang itu umat Islam harus berani mati. Habib Rizik harus berani mati karena semua orang pasti akan mati. Siapa yang matiin? Allah Subhanahu wa taala, bukan Rizik Syihab dan teman-temannya. Berani mau buat pasukan berani matiin. Ini sangat kurang ajar dari segi akhlak agama, tidak ada. Ya. Mendahului takdir Allah dan memancing kemarahan warga negara Republik Indonesia. Ini harus disadari, gitu loh. Kok begitu, Beb? Kesian. Ada pasukan berani mati, kalau nggak dimatiin kan kesian. Kita bikin pasukan berani matiin. Setuju? Siap bela ulama, siap bersama habaib, siap dukung Ba'alawi. Ulama yang mana, habaib yang mana, Ba'alawi yang mana? Kita warga negara Indonesia, orang NU kebanyakan, ya, dari dulu selalu mengikuti ulama, tapi bukan ulama yang arogan, sombong, sok, tidak punya adab dan akhlak. Ini bukan ulama saya, hanya penebar fitnah, penghancur kebaikan, merusak kerukunan. Orang seperti ini kalau dibiarkan terus seperti ini, maka negara tidak akan aman. Minimal kegaduhan akan terus. Kita lihat dari dulu, keberadaan dia di Indonesia selalu membuat kegaduhan. Dari apapun, pemilu pasti gaduh, apapun pasti gaduh. Jika ada orang satu ini, dulu jika saat dia, Habib Rizik ini di luar negeri, ya kan, di Arab, aman negara, tidak ada kegaduhan. Sekarang dia baru bebas beberapa hari, sudah mulai. Siap sikat bekal-bekal nasab. Takbir. Saya tantang para bekal nasab. Hei Yahudi pesek yang mengancam ingin men-sweeping Ba'alawi, sweeping saya di mana saja saya berada. Kalau kau punya nyali, kau punya keberanian, sweeping.
mancing, kau punya nyali, kau punya keberanian. Mungkin dari tesis Kiai Imad ini yang muncul tidak begitu banyak. Tapi jika digerakkan, warga Nusantara tidak akan terima dengan perilaku-perilaku seperti ini. Hanya berapa pendukung Habib Rizik yang seperti itu, yang arogan dan lain sebagainya, tidak membawa ketentraman. Harusnya sadar semuanya, sadar. Khususnya Robitoh Alawiyah, ini harus ada teguran. Kalian organisasi besar, ya, kemasyarakatan yang katanya berdakwah di sini, mana dakwah kalian? Mana dakwah Robitoh Alawiyah? Lihat di desa-desa itu, di kampung-kampung, siapa yang ngajar? Anak TK, TPA, yang ngajar Abatasa. Ada habaib ngajar di kampung-kampung. Habaib paling mencari tempat-tempat yang nyaman di kota-kota. Di kampung-kampung yang ngajar. Dari Abatasa. Siapa? Orang pribumi, santri-santri pribumi. Gitu. Jangan sok sebagai pendakwah, sok penyebar Islam dan lain sebagainya. Tapi mengakunya penyebar Islam, tapi perusak Islam, ya. Perusak Islam. Bukan penyebar Islam, perusak Islam. Udah juga begini, tanggal 10 bebas. Udah bukan bikin gregetan. Untung gue punya jantung 11. Putus 1 ada 10. Putus 1 ada 9. Kalau jantung 1 udah mati dari kemarin dah. Bawaannya ngagetin melulu. Saudara kira-kira jelas gak? Paham gak? Mau diadu domba? Mau dipecah belah? Siapa yang adu domba? Siapa yang adu domba di sini? Yang mecah belah siapa? Dari dulu. Ya mereka ini. Kelompok mereka ini yang mengadu domba. Masih teringatan pribumi masih di sini semuanya. Warga negara Indonesia masih banyak ingatannya. Perilaku-perilaku yang menghujat. Ya, dari kelompok mereka yang menghujat Gus Yakut. Ya kan? Menghujat pemerintah, menghujat Jokowi. Mereka tidak ada. Mengenai agama. Kiai Nusantara banyak. Yang berilmu, lebih berilmu. Pondok-pondok di Nusantara yang paling banyak. Siapa yang mendirikan? Siapa yang mendirikan dari dulu? Mereka. Tidak ada. Perilakunya sok dan lain sebagainya. Itu yang ngadu-ngadu domba, yang ngancem sweeping habaib. Saudara, itu PKI gaya baru. Bukan? PKI gaya baru, nggak kan? Selalu yang dipakai narasinya PKI, komunis dan lain sebagainya. Padahal yang siapa yang PKI? Siapa? Kita masih ingat kan? Jokowi dulu disebut sebagai PKI dan lain sebagainya. Siapa yang menyebutkan? Selalu PKI, komunis dan lain sebagainya. Padahal banyak informasi tentang Al-Aidid, tentang Aidid, pendiri PKI itu, ya, ketua PKI, gembong PKI, itu ada yang menyebutkan bahwa dia keturunan Al-Aidid, yaitu Ba'alawi. Ini harus dijelaskan, benar enggaknya? Harus dijelaskan. Masyarakat jangan sampai bingung, membuat bingung masyarakat. Itu malah kami yang jelas-jelas santri Nusantara yang benar-benar disebut PKI dan lain sebagainya. Mereka bukan ahlus sunnah, bukan. Keislaman mereka juga kita pertanyakan, bukan saudara. Mereka pengadu domba umat. Yang mereka lakukan adalah saudara politik PKI. Demi Allah, saya akan hadapi mereka. Sejengkal pun tidak akan mundur. Di mana saja kalian mau syuting, saya akan hadapi mereka. Takbir, takbir. Maka itu saya minta kepada semua habaib, semua kiai, semua ulama, di majelis mereka, di mimbar mereka, kelompok-kelompok ini nggak boleh dibiarkan. Kelompok-kelompok ini nggak boleh. Kiai yang mana yang kau serukan? Ulama-ulama yang mana? Ulama kelompokmu sendiri yang keulamaannya diragukan. Iya kan? Apalagi sanatnya diragukan. Jawab. Harus dijawab. Ini harus dijawab. Apalagi masalah, belum lagi masalah pemalsuan makam. Pemalsuan makam. Ini harus dijawab.
masyarakat bingung, harus dijawab. Apalagi yang terduga adalah dari kelompok para habaib juga. Harus ada pernyataan. Iya kan? Syekh Jumadil Kubro itu yang kita tahu dari dulu adalah di Mojokerto. Lalu kenapa ada di Semarang? Ini masyarakat bingung. Ada berita itu pemalsuan. Kiai Sarif sendiri yang ngomong, bukan seorang biasa. Gitu. Jadi jangan shock ya. Inilah saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Nauzubillah min dzalik. Semoga masyarakat negara Republik Indonesia ini semakin sadar, tercerahkan dengan adanya tesis ini. Entah masalah kebetulan atau tidak, ini memang sudah waktunya bahwa kebohongan mereka harus terbongkar. Masyarakat pribumi Nusantara ini sudah lama diinjak-injak oleh mereka. Orang-orang yang ingin menghancurkan. Kelompok-kelompok ini nggak boleh dikasih ruang, saudara. Jangan dikasih ruang. Semua habaib harus bicara. Justru mereka jangan dikasih ruang. Harus jangan dikasih ruang. Seperti apa yang dilakukan oleh PCNU di daerah mana itu. Mengharamkan untuk mengundang habaib. Bagus. Seperti itu. Jangan dikasih ruang. Karena semakin dikasih ruang, semakin melunjak. Semakin tidak mengerti. Gitu. Karena apa? Tidak membawa ketentraman ceramahnya. Selalu memprovokasi warga masyarakat. Cari ceramah-ceramah yang adem, yang enak saja. Ya. Masalah ngaji. Di kampung-kampung banyak kiai-kiai yang ngaji. Yang bener-bener ngaji. Bener-bener ngajarkan akhlak, adab, dan lain sebagainya. Itu saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Semoga rakyat ini, negara ini selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pemecah belah, dari perusak. Semoga negara ini semakin kuat. Masyarakatnya masih diberi kesabaran dengan cara minimal. Jangan dikasih panggung orang-orang seperti ini. Gitu, sudah saatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.